Di sisi radio. Suara inspirasi tanpa batas. Sering merasa sendirian dan tak berarti di dalam keterbatasan. Mencari teman untuk berbagi yang dapat mengerti di tengah kegelisahan. Jangan ragu teman, di sisi ada untukmu. Berikan dukungan untuk hidup yang lebih baik. Disability Care Center, teman curhat untuk kita semua. Disability Care Center, kamu tak sendiri, kami ada untukmu. Setiap orang diciptakan unik serta berbeda, karena kita berharga. Jadilah pembawa damai, garam dan terang dunia, hidupmu lebih bermakna. Pantang menyerah, hadapi segala tantangan. Berpikir positif, optimis, percaya diri. Disability Care Center, teman curhat untuk kita semua. Disability Care Center, kamu tak sendiri, kami ada untukmu. Yeah. Pantang menyerah, hadapi segala tantangan. Berpikir positif, optimis, percaya diri. Disability Care Center, teman curhat untuk kita semua. Disability Care Center, kamu tak sendiri, kami ada untukmu. Disability Care Center, teman curhat untuk kita semua. Disability Care Center, tangguh siap berkarya, menginspirasi. Butuh teman curhat, kami ada untukmu. Loh, dek. Dari tadi tak dengerin kamu puter radio, puter sana, puter sini. Apa sih yang kamu cari sih sebetulnya? Ini loh, aku lagi cari program radio yang isinya itu bisa memberikan wawasan baru, bisa membuka informasi buat kita-kita yang disabilitas. Misalkan menghadirkan narasumber-narasumber gitu loh yang expert di bidangnya. Kira-kira ada nggak sih program radio yang seperti itu? Oh, yang seperti itu kamu cari. Ada di sisi radio. Nama acaranya Imunitas. Nah, itu. Imunitas? Iya. Maksudnya program kesehatan gitu? Kok imunitas sih namanya? Imunitas itu inspirasi untuk disabilitas. Nah, di situ kamu ada yang kamu cari tuh.
Kamu bisa ngobrol sama narasumber, bisa tanya sana, tanya sini. Narasumber apapun itu, pokoknya bisa membuka wawasan buat disabilitas. Gitu. Oh gitu. Wah, Iya, ini nih program yang kita cari. Gimana? di DCC Radio, suara inspirasi tanpa batas. Hanya ada di hari Sabtu, Terus jam berapa aja? jam 10 sampai jam 12. Ingat, hanya ada di DCC Radio, suara inspirasi tanpa batas. Acaranya Imunitas, inspirasi untuk disabilitas. Wah, mantap tuh. Let's go to DCC Radio. Semangat yang baru di pagi yang ini, langkah masih ragu, tapi hati berani. Yang kemarin biarlah seperti jejak di pasir, terhapus ombak, tinggal aku yang memilih. Awal yang baru aku raih sekarang, tak mau lagi hanya jadi penonton. Awal yang baru ku peluk dengan tenang, yang lalu berlalu, hari ini ku bangun. Luka yang pernah jatuh jadi tanda di dada, bukan lagi beban, jadi arah kemana melangkah. Yang hilang ku lepaskan, seperti daun di angin, biarkan melayang, ku jaga yang kini ada. Awal yang baru aku raih sekarang, tak mau lagi hanya jadi penonton. Awal yang baru ku peluk dengan tenang, yang lalu berlalu, hari ini ku bangun. Pelan ku ucap janji pada diri sendiri, apapun yang menanti ku hadapi, Awal yang baru aku raih sekarang, tak mau lagi hanya jadi penonton. Awal yang baru ku peluk dengan tenang, yang lalu berlalu, hari ini ku bangun. Awal yang Sahabat DCC, masih bersama dengan kami di DCC Radio, suara inspirasi tanpa batas. Hai sahabat di DCC Radio, selamat pagi buat sahabat-sahabat semua dimanapun sahabat-sahabat berada. Salam jumpa
dari kita di sini buat sahabat-sahabat semua. Nah, sahabat di sisi, seperti biasa ya, weekend kita akan selalu ada dengan program tercinta di DCC Radio, yaitu Imunitas, Inspirasi untuk Disabilitas. Dan pagi hari ini tentunya sahabat-sahabat semua akan mendapatkan inspirasi dari seseorang yang luar biasa, sosok yang luar biasa di pagi hari ini. Pasti sahabat-sahabat penasaran ya, ntar dulu ditahan ya. Nah, pagi ini bersama dengan Gracia Kristalia, dan juga di sini Gracia tidak sendiri, bersama dengan Kak Rachel. Selamat pagi Kak Rachel. Dan juga ada operator kita, Bang Alvan. Nah, sahabat di sisi, gimana kabarnya di weekend kita ya? Nah, semoga harapan Gracia semua sahabat-sahabat dalam keadaan yang baik-baik saja, dan selamat menikmati weekend bersama keluarga tercinta. Baik sahabat di sisi radio, pagi ini seperti yang tadi Gracia sampaikan depan, ada sosok yang akan hadir yang akan memberikan inspirasi bagi kita semua, baik sahabat-sahabat yang disabilitas tapi juga untuk sahabat-sahabat yang non-disabilitas. Bagaimana keterbatasan itu bukan penghalang bagi sosok tersebut untuk melangkah maju dalam menggapai cita-cita dan masa depan. Baik sahabat di sisi, jangan kemana-mana, tetap stay di frekuensi kita di Sisi Radio, suara inspirasi tanpa batas. Dan mari kita dengarkan lagu dulu yang menambah inspirasi buat kita semua di pagi hari ini. Oke. Sahabat di sisi, masih bersama dengan di Sisi Radio, suara inspirasi tanpa batas. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Sisi Radio. The best songs on the radio. This is my only favorite station. You all the time, how it would feel if you were mine. I know I should have tried to move on. Where did we even go this wrong? Now I'm stuck wondering if we would have made it, and I'm still wondering if you somebody new. Have you found somebody?
you and me are born of regularities, living all the dreams, playing all the games, and getting high in love. They can chase us down, but we will always win. Leading every dance, feeling every touch, and getting high in love. We're invincible. Trust in me. We're invincible. Don't you see? We're invincible. Let's escape the gray and let the colors rain. Turn the shit we do and our words into pure reality. 'Cause you and me are meant to be what they don't see. Never feeling wrong 'cause we don't belong. And getting high in love. We're invincible. Trust in me, we're invincible. Don't you see, we're invincible. We're invincible. Aduh, sebel deh. Kadang aku tuh bener-bener iri loh sama orang-orang yang selalu wangi. Dari pagi, pas baru melek, sampai malam sebelum tidur lagi. Kok bisa gitu ya aromanya awet terus? Penasaran banget, rahasianya apa sih coba? Wah, ini dia nih yang lagi galau karena lupa semprot parfum. Tenang-tenang, rahasianya tuh sebenarnya sederhana banget tahu. Cuma parfum. Tapi ya bukan parfum yang bikin dompet nangis darah sampai harus puasa seminggu gitu loh. Ih, kok kamu tahu sih? Iya benar banget. Parfumku udah tetes terakhir nih, tinggal dikit banget. Pengen beli yang original lagi. Tapi lihat harganya tuh langsung inget cicilan yang bakal datang. Auto pusing 7 keliling. Nah, pas banget. Kalau gitu, kamu tuh wajib banget nyobain parfum refill dari Jona Parfum Collection. Serius deh, ini kayak solusi dari langit. Refill ya? Tapi gini loh, aku tuh butuhnya yang aromanya tuh elegan gitu, yang berasa ada kelasnya, nggak mau yang asal wangi doang. Nah, itu dia poin utamanya. Di Jona Parfum Collection itu, mereka punya banyak banget pilihan aroma yang mirip banget sama parfum original yang premium-premium itu loh. Terus karakternya itu beneran berkelas semua. Mau yang floral lembut bikin adem, yang manis tapi nggak bikin enak, yang fresh segerinin hari, sampai yang bold sophisticated buat acara penting, semua ada. Wah itu sih terdengar kayak solusi yang pintar banget ya, cerdas gitu jadinya. Tentu aja.
Dan yang lebih keren lagi, karena ini refill, kamu bisa banget pilih ukuran sesuai kebutuhan. Mau yang kecil buat dibawa-bawa sehari-hari, atau mau stok yang agak banyak buat acara spesial, semua jadi fleksibel. Gak perlu beli yang gede kalau emang gak sering kepakai. Oke, ini makin menarik nih. Tapi gimana sama ketahanannya? Kadang kan parfum refill tuh suka cepet hilang ya wanginya. Tenang aja, Jona Parfum Collection itu nggak main-main soal ketahanan. Aromanya tuh beneran tahan lama. Dan yang paling penting, wanginya tuh tetap elegan tanpa berlebihan. Kayak wangi yang bilang ke dunia, aku siap banget nih menjalani hari ini. Gitu gayanya. Ih, aku suka banget gaya yang gitu. Simple tapi klasik. Nggak lebay tapi tetap bikin pede. Iya kan? Nah, buat kamu yang mungkin lagi sibuk banget atau kebetulan tinggal di luar kota, ini kabar gembiranya. Jona Parfum Collection itu menerima pembelian dan pengiriman ke luar kota loh. Pengirimannya juga dijamin cepat, aman, gak pakai lama, tepat waktu, dan pastinya terpercaya banget. Wah, ini sih udah paket komplit ya. Wangi premiumnya dapet, harganya bikin dompet aman, pelayanannya juga profesional. Makin gak sabar. Exactly. Jadi parfum refill dari Jona Parfum Collection itu beneran deh. Elegannya dapet, hematnya juga terasa banget di kantong. Fix, aku langsung mau pesan nih. Tapi kalau misalnya aku butuh saran aroma gitu atau mau konsultasi biar pas sama kepribadianku, bisa hubungi siapa ya? Oh, tentu aja bisa. Untuk konsultasi dan informasi lebih lanjut, kamu bisa langsung hubungi di nomor 0896 1070 5550. Oke, gitu ya. Ternyata emang benar. Terkadang, klasi itu nggak harus selalu mahal ya kan? Sahabat di Sisi, masih bersama dengan kami di Sisi Radio, suara inspirasi tanpa batas. Sahabat di Sisi, kembali lagi bersama Imunitas, inspirasi untuk disabilitas. Nah, sahabat di Sisi, seperti yang tadi Gracia sudah sampaikan di depan, hari ini kita punya satu sosok kaum muda yang nantinya akan memberikan inspirasi bagi kita tentang karya-karya yang sudah dihasilkan dan bagaimana di dalam keterbatasannya beliau bisa berkarya untuk menjadi berkat buat banyak orang di luar sana. Nah, sahabat di Sisi, pasti semua sudah bertanya-tanya ya, siapa sosok ini ya, meskipun sudah dilihat di pengumuman ya namanya, tapi siapakah dia? Oke, baik sahabat di Sisi, pagi ini sudah bersama-sama dengan Gracia dan sahabat di Sisi semua, Rian Winardi Cute. Ya, sosok salah satu mahasiswa ya, di bidang musik gerejawi di Universitas Bethel The Way Jakarta. Dan hari ini Rian Winardi akan berbagi dengan kita semua. Kita sapa dulu ya. Selamat pagi Kak Rian Winardi. Halo, selamat pagi Kakak Gracia. Iya, gimana kabarnya, sehat kan? Sehat. Baik Kak Rian, saya panggil Kak Rian aja ya biar kita lebih akrab. Boleh Kakak. Iya, sahabat di Sisi, salah satu profil ya dari Kak Rian yang tadi sudah Gracia sampaikan adalah Kak Rian adalah mahasiswa di bidang atau Fakultas Musik Gerejawi di Universitas Bethel The Way, dan juga Kak Rian adalah ketua daripada tim SOS Center for Christ, dan Bro Rian juga melayani di gereja di Gajah Mada. Ya, lebih tepatnya nanti Kak Rian akan berbagi untuk kita semua. Nah, Kak Rian, sebelum kita mau ngobrol panjang lebar nih Kak Rian. Nah, Kak Rian juga adalah salah satu dari sekian tamu yang diundang di Inspirasi Imunitas adalah tunanetra. Benar ya Kak Rian ya? Betul sekali Kakak. Ya, dan Kak Rian juga tunanetra yang masuk total blind. Betul ya Kak Rian ya? Betul.
Oke, baik Karian. Nah, Karian, pertanyaan pertama yang ingin Gracia sampaikan, bagaimana sih Karian bisa sampai di Jakarta, lalu mengambil suatu bidang pendidikan yang memang kalau dipikir-pikir ya bagi orang yang non disabilitas, apa gampang sih mengambil musik gerejawi tetapi dengan kondisi disabilitas. Sebentar, karena begini Karian, di tempat Ambon di Gracia musik gerejawi itu pernah ada seorang tunanetra tapi dia low vision, tetapi dia gagal dan baru semester 3 dia dikeluarkan. Nah, mungkin ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua dan semoga teman-teman disabilitas mendengarkan ini. Untuk itu kita dengarkan apa yang nanti akan bagikan dari Karian buat kita semua. Silakan Karian. Ya, jadi kalau ditanya kenapa bisa sampai di Jakarta, kenapa bisa sampai kuliah musik, karena memang musik ini udah jadi passion dari lama ya Kakak Gracia ya. Dan dari beberapa tahun sebelumnya itu saya udah fokus pelayanan, Tuhan sudah kasih kesempatan untuk melayani gitu kan, udah nyemplung ke musik juga, tapi rasanya kok kayak kurang ya gitu. Jadi saya ngerasa saya mesti ningkatin lagi nih skillnya. Salah satunya caranya gimana? Sebenarnya ada cara les, ada belajar dari teman, tapi menurut saya kayaknya kalau kita pengen meningkatkan satu kemampuan harus semaksimal mungkin. Makanya saya mutusin untuk oke deh saya pengen kuliah musik gitu. Dan saat itu tuh memang gak gampang ya, ada beberapa tahun lah prosesnya gitu kan. Ada penolakan sana sini juga dari kampus sana sini gitu ya, dan juga ada COVID juga kan waktu itu, zaman pandemik juga, jadi banyak banget halangan dan kendalanya sampai akhirnya di tahun 2022 gitu saya akhirnya atas kenalan dan juga rekomendasi temannya ke kampus ini aja gitu, mungkin mereka bisa nerima. Akhirnya saya coba daftar dan puji Tuhan kasih kesempatan untuk bisa keterima dan juga kuliah di STT Battle Way ini. Itu jadi satu karunia ya, kasih karunia dari Tuhan. Dan kalau ditanya susah atau enggak gitu ya, apakah gampang, apakah gimana, menurut saya ya kalau buat orang yang nggak mau berusaha atau untuk buat orang malas ya semuanya susah ya gitu. Jadi ya pintar-pintar kita mengkomunikasikan misalnya ke dosen, ke teman, kayaknya saya keterbatasannya di sini gitu kan, atau kayaknya sulit nih di sini, contohnya misalnya kayak baca partitur atau nulis partitur gitu kan. Yang penting kita komunikasikan dan kita ada inisiatif buat ngerjain tugas gitu. Maksudnya seandainya kita tidak bisa ngelakuin satu hal, kita menawarkan cara alternatif atau mungkin tanya ke dosennya. Jangan kita misalnya nggak bisa ya udah stop, titik, nggak bisa gitu. Misalnya Pak, Bu, saya kalau dengan cara seperti ini nggak bisa, gimana kalau saya kerjain dengan cara ini ya. Nah, yang penting dosen kan melihat inisiatif kita ya. Nih mahasiswanya nih pengen ngerjain, cuma dia nggak bisa pakai cara yang konvensional aja. Dia nawarkan cara yang lain, pasti dikasih kok. Jadi balik lagi kan ke komunikasi, inisiatif kita dan juga niat kita buat fight ya, buat berjuang gitu. Kalau kita nggak bisa fight buat passion kita, buat apa yang kita inginkan, siapa yang akan fight? Nggak ada gitu. Makanya itu yang penting komunikasi dan juga niat sih, sama semangat dan inisiatif gitu Kakak Gracia. Iya baik Karian. Jadi itu ya yang membuat passionnya dari awal memang sudah di musik. Nah, sebelum saya mau lanjutkan ke musik nih, ada informasi yang saya dapatkan juga bahwa karena Karian bukan melamar ya, kayak mengikuti tes di berbagai universitas, ada yang ditolak dan sebagainya, sampai ada di satu titik ingin melanjutkan ingin ke luar negeri, benar ya? Betul. Ya, tapi apakah sampai di sana lalu kembali atau memang belum sempat untuk ke sana, Karian? Belum sempat.
Kak Gracia. Jadi saya sempat kirim email ke 3 universitas ya, 2 di Singapura, 1 di Jepang gitu kan. Saya pikirkan dua negara ini kan negara yang cukup maju ya gitu kan, dan mungkin secara penerimaan disabilitas lebih baik dari Indonesia kan. Ya. Cuma 2 universitas di Singapura ini mereka menolak dengan alasan mereka belum pernah menerima mahasiswa disabilitas sebelumnya, mereka tidak ada pengalaman dan mereka tidak tahu bagaimana cara menghandle itu. Oke. Nah, kalau satu universitas yang di Jepang itu karena mereka menolak karena mereka hanya menerima mahasiswa yang dari Jepang aja waktu itu. Mereka tidak menerima mahasiswa luar negeri. Nggak tahu itu alasan doang atau gimana. Cuma ya itulah ininya ya alasannya gitu. Jadi apakah pada saat penolakan itu ada muncul rasa kecewa tidak? Oh ada, pasti ada. Karena kan saya ngerasa Tuhan, saya kan pengen pelayanan ya. Maksudnya tujuan saya kuliah kan untuk bisa meningkatin level pelayanan nih gitu kan. Iya. Meningkatkan kualitas pelayanan. Kok kayaknya dipersulit banget sih gitu kan. Jadi kayak ini maunya apa sih gitu. Kembali lagi ya. Mikir gitu, iya gitu. Ada. Ya, ada satu titik di mana kita juga pasti semua akan bilang begini, Tuhan kenapa ya? Nah gitu ya. Oke, Karian. Nah kan kita kembali ke musik. Nah musik gerejawi, yang Gracia ingin tanyakan adalah kenapa harus memilih musik gerejawi? Bisa aja kan Karian masuk seperti IKJ, Institut Kesenian Jakarta, ngambil seni musik di situ. Kenapa harus memilih musik gerejawi? Begitu. Apakah karena memang cuma ingin pelayanan? Kan bisa misalnya ambil di IKJ atau ambil di universitas lain tapi tetap melayani seperti itu. Bagaimana Karian? Oke, pertanyaan bagus nih. Ya, jadi kenapa musik gereja dan bukan musik reguler gitu ya? Karena kan kalau musik gereja kan kita masih punya kesempatan atau ada dimensi di mana ini berkaitan sama gereja juga loh, gitu loh. Kalau musik sekuler kan seandainya kita pengen apply ke gereja-gereja itu cukup sulit ya gitu, karena dia hanya musik murni hanya musik gitu, dan tidak ada materi-materi teologisnya di situ. Misalnya kan contoh di musik gereja itu kita juga mempelajari mata kuliah teologi kan, nggak sebanyak jurusan teologi murni, tapi ada mata kuliah inti yang kita pelajari. Nah itu yang kalau dalam pandangan saya untuk masuk ke gereja itu lebih mudah. Memang saya nggak menutup kemungkinan untuk pelayanan di luar gereja, maksudnya kayak musik sekuler segala macam gitu. Cuma kembali lagi ya Sister atau Kakak Gracia, kita kan atau saya kan dari awal memang tujuannya untuk pengen melayani kan gitu, pengen meningkatkan kualitas pelayanan. Pada akhirnya nanti ada kesempatan untuk melayani di luar gereja, itu menurut saya bonus sih. Jadi kenapa, kalau pertanyaannya kenapa harus musik gereja, ya karena memang saya merasa terpanggilnya di situ. Iya. Berarti kembali lagi ke panggilan ya. Panggilan dan tujuan utama niat hatinya memang sudah untuk musik gereja gitu ya. Kalaupun mendapatkan ya job-job di luar rohani gitu ya, sekuler gitu, ya tetap diambil ya. Ya itu wujud daripada kasih karunia yang Tuhan sudah berikan. Oke, Karian. Oke, kita lalu ketika masuk ya untuk musik gerejawi, nah pasti itu kan belajar tentang musik, otomatis belajar nada, belajar not dan sebagainya, ada partitur dan sebagainya. Bagaimana sih Karian bisa menyesuaikan diri, padahal sebenarnya di sekeliling Karian kan juga bukan teman-teman netra ya, teman-temannya non disabilitas lah, tapi Karian bisa menyesuaikan diri dan sampai di akhir ada di semester 8, ntar lagi udah skripsi, ntar lagi sidang. Itu bagaimana Karian menjalani seperti itu? Kembali lagi dalam
saya tuh percaya ya, maksudnya terlepas kita mungkin punya kekurangan atau enggak, kita sempurna atau enggak gitu ya, yang paling penting dalam hidup itu adalah kita punya prinsip yang baik, kita punya value yang bagus gitu ya dalam hidup, kita punya attitude yang bagus gitu. Jadi dimana saat kita ketemu orang-orang yang memang, contoh misalnya ya, saya di kampus kan atau di jurusan musik gereja ini netra sendiri gitu kan. Tapi bagaimana saya bisa berbaur juga sama teman-teman gitu kan, bisa ngobrol, bisa juga membantu mereka. Jadi jangan cuma kita maunya dibantu aja ya kan? Kita maunya mereka yang bantu kita, mereka yang ngertiin kita, enggak. Tapi gimana kita juga harus mengerti teman-teman, kita juga harus tahu misalnya kita minta bantuan tapi ada yang sibuk, kita nggak maksa misalnya, ya kan. Kembali lagi ke attitude, ke etika kita juga itu penting sih, Kak Gracia gitu. Jadi bagaimana kita tahu menempatkan diri, gimana kita tahu misalnya ada teman-teman sedang bahas ini, kita juga bisa nimbrung, kita juga bisa nyambung gitu. Yang penting kan sebenarnya koneksinya bagus dulu kan, chemistry-nya bagus dulu. Seandainya semuanya udah bagus, udah akrab, udah enak, kita mau minta tolong tuh lebih gampang. Kita perlu bantuan apa tuh lebih gampang. Dan kembali lagi ya puji Tuhan kan, Tuhan juga mengaruniakan ke saya mungkin wawasan musik yang juga cukup oke ya. Jadi saat teman-temannya juga bingung, saya juga bisa bantu jelasin ke mereka. Jadi kita saling membantu, saling menopang. Mereka saya bantuin untuk lebih ngerti, saya dibantu mereka untuk secara visual lebih untuk ngerjain sesuatu yang visual yang nggak bisa saya kerjain gitu sih. Iya, jadi intinya kembali ke kita sendiri tuh, secara pribadi diri kita tuh harus punya nilai juga ya. Karena memang kalau kita tidak punya nilai, orang menghargai kita juga apain sih, dia juga nggak bisa ini, dia juga nggak bisa itu, taunya harapin dari kita aja gitu kan. Ada kalimat-kalimat seperti itu. Jadi kita sendiri harus punya nilai ya, bukan hanya untuk musik ya, di fakultas apapun gitu ya. Kalau kita menjadi orang yang punya nilai, orang cerdas gitu, pasti banyak orang juga akan membutuhkan kita gitu, bukan hanya kita yang membutuhkan orang lain. Oke, baik Karian. Nah, Karian, nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Kita jeda dulu nih. Siap. Karena pasti sahabat-sahabat di sisi juga pengen mengikuti lantunan lagu-lagu yang akan diputarkan oleh Bang Alvan. Baik sahabat di sisi, tetap stay di frekuensi kita Radio Disabilitas di Sisi Radio, suara inspirasi tanpa batas. Sahabat di sisi masih bersama dengan di Sisi Radio, suara inspirasi tanpa batas. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Sisi Radio. The best songs on the radio. This is my only favorite station. Dari pagi hari ku membuka mata, masih setengah sadar dunia agak samar, tapi semua jelas waktu ku lihat kamu, senyummu duluan sebelum aku mengeluh. Bisa habis, jam bisa iri,
Rambutmu masih acak, kaosmu kebesaran. Kau bilang pagi, pelan tapi menenangkan. Tak perlu kata banyak, cukup tatapmu. Seakan dunia bilang, ayo lanjutkan harimu. Melihat senyummu di pagi hari, itulah semangatku di hari ini. Kopi bisa habis, jam bisa iri. Asal ada kamu, ku tetap berdiri. Melihat senyummu di pagi hari, itu alasanku memulai lagi. Langkah pertamaku selalu dimulai dari senyummu. Open eye, feel the waves cut through me. Hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. So alive, make it last forever. Stop in time, yeah, I'm surrendering. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move.
Kakek lagi apa? Kakek lagi belajar bahasa Inggris, cu. Kok ya sempet-sempetnya belajar bahasa Inggris toh? Kakek, emang mau pindah ke negara Inggris sana apa? Gimana tuh kamu ini? Belajar kan gak kenal usia. Mau tua, kakek, nenek, ibu, bapak, paman, om, tante, adik, kakak, siapa saja. Kalau mau pintar ya harus belajar toh. Bener tuh kek, setuju sama kakek yang satu ini. Belajar itu gak kenal waktu men. Masa mau pintar cuma minum? Gak mungkin kan? Ya kudu harus belajar baru pintar. Jangan ditiru kelakuan ini karena dapat mengganggu serangan jantung orang tua, terutama kakek yang sedang diajak bicara. Maafin aku ya kek. Dajiahao, 我是Iwan老师。今后我学习韩语、日语和英语，我很高兴认识你们。再见。Mari belajar bahasa Inggris, Jepang, Mandarin bersama saya melalui WhatsApp 0813 3037 6094. 0813 3037 6094. 再见。DCC Radio, suara inspirasi tanpa batas. Monggo para pamidangan sedanten ingkang badhe nderek nyawiji ikuti acara saya di sisi Campur Sari lumantar WhatsApp nggih. Dinten menika kula badhe parian pada setiap hari Senin sampai Kamis pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat. Tumbas melinju. Amargi melinju tetap di sisi radio suara inspirasi tanpa batas. On this program, you can share your ikuti acara saya, Iwan Lause, pada di sisi English Corner. Akan hadir setiap hari Senin sampai Kamis pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Experience about it, you can call me using WhatsApp. Di sisi English Corner, hanya ada di sisi radio, suara inspirasi tanpa batas. Sahabat di sisi, masih bersama dengan kami di sisi radio Suara Inspirasi Tanpa Batas. Sahabat di sisi, kembali lagi di Imunitas, inspirasi untuk disabilitas. Nah, sahabat-sahabat semua, bagi sahabat-sahabat yang sudah mengikuti imunitas dari jam 10 waktu barat tadi ya, terima kasih karena tetap setia mendengarkan imunitas. Dan juga buat sahabat-sahabat yang baru join nih, nah hari ini kita kedatangan seorang mahasiswa yang luar biasa yang memiliki talenta di dunia musik. Sosok mahasiswa itu adalah Rian Winati. Nah, untuk itu sahabat di sisi masih di sini dan masih bersama dengan Karian. Karian, masih ada kan Karian? Hadir. Oke, baik ya. Karian, kalau berbicara tentang musik, otomatis musik kan bukan cuma berbicara tentang not, tidak hanya berbicara tentang partitur dan sebagainya, tapi juga berbicara tentang alat musik. Nah, apa saja sih alat musik yang dikuasai oleh Karian? Ada piano, gitar juga bisa, ya, bass juga bisa, drum juga dikit-dikit, saxophone juga dikit-dikit. Aduh,
Waduh, banyak sekali ya. Dan apakah semuanya ketika mau masuk di musik gereja baru belajar, ataukah memang talenta ini sudah ada dari awal gitu ya, maksudnya dari kalian masih SD, SMP, SMA, atau sejak dulu lah, atau gimana nih kalian? Waktu lulus SMP dulu saya sempat belajar piano dulu ya, belajar piano, terus nanti belajar drum, belajar gitar. Jadi pelan-pelan belajar semuanya sampai sebelum masuk kuliah tuh sebenarnya puji Tuhan udah bisa sih Kak Gracia. Iya. Pas masuk kuliah baru baru lebih diasah lagi. Iya. Ya, jadi belajarnya itu dalam kondisi sudah tidak melihat ya Karian? Betul. Oke Karian, dan luar biasa ya, banyak sekali alat musik yang dikuasai oleh Karian. Nah Karian, aku juga mau nanya nih, sejauh ini ya Karian sudah melakukan pelayanan ya, pasti di gereja-gereja juga sudah ya. Nah apakah selain pelayanan di dunia rohani, misalnya kalian pernah diminta untuk main musik di pernikahan mungkin, atau juga di ataukah ngeband kampus dan sebagainya, bagaimana kalian? Ya, kalau untuk acara wedding atau pernikahan pernah, ada beberapa kali juga gitu. Ngeband juga pernah gitu. Jadi sebenarnya kalau memang untuk saat ini, untuk semua tawaran atau semua peluang yang ada, saya ambil aja sih Kak Gracia. Oh iya ya. Tapi itu dengan musik yang bukan musik, alat musik biasanya apa? Drum atau piano? Kalian lebih condong kemana sih? Ke piano. Ke piano ya. Oh iya. Piano. Jadi kerjaan yang diambil lebih ke main piano, tapi yang lain juga ada, kayak main bass juga ada, terakhir main drum juga ada sekali. Jadi ya puji Tuhan ya, karena mungkin bisa di beberapa instrumen juga, jadi tawarannya bisa lebih luas gitu. Iya, aku pernah waktu itu main di mall ya, main band drum ya. Iya betul. Saya pernah ikuti. Ya waktu itu ada Kak Grace di situ. Terus live di link ya kita ikuti. Ada Karian lagi main drum di situ, mantap. Oke Karian, jadi memang kalau itu sudah menjadi talenta, itu adalah anugerah yang Tuhan sudah berikan ya. Jadi bagaimana sekalipun keterbatasan tidak melihat, tapi kalau itu sudah talenta yang Tuhan kasih, ya bagaimana kita bisa wujudkan itu, melakukan itu, dan itu juga jadi berkat buat banyak orang di luar sana bahwa dia yang tunanetra aja bisa, kenapa kita yang baik-baik saja non disabilitas tidak mampu melakukan itu. Ini merupakan satu inspirasi buat kita semua ya sahabat di sisi, bahwa kalian dengan disabilitas netra total blind tapi mampu menguasai beberapa alat musik dan mampu juga menuliskan not-not ya yang ada pada setiap pelajaran-pelajaran di fakultasnya, dan mampu mempunyai nilai buat banyak orang atau buat lingkungan di sekitar kampus. Nah kalian dari musik ya, ada profilnya kalian juga mengatakan bahwa kalian adalah ketua tim SOS dari C4C. Nah mungkin sahabat-sahabat juga akan bertanya, ketua tim SOS, bisa jelaskan sedikit apa itu SOS dan apa itu C4C? Lalu bagaimana kalian bisa bergabung di C4C tersebut ya? Lalu apakah memang dari musik gerejawi masuk juga ke dalam C4C? Silakan kalian. Oke, mungkin saya jelaskan sedikit dulu tentang C4C ya, Gracia ya. Jadi C4C adalah komunitas di mana teman-teman disabilitas yang dinaungi gitu ya, didampingi juga dan juga diberikan
pembekalan secara rohani gitu ya. Dan juga di Center for Christ ada kelas teologi juga, ada kelas teologi di mana kelas ini setara juga dengan lulusan D1 ya kalau memang sudah lulus nanti, dan juga ada kesempatan untuk bisa melanjutkan ke level S1-nya di Sekolah Tinggi Teologi Harvest gitu. Nah, kemudian saya sempat join di sana. Awalnya join di sana karena waktu itu kan zaman COVID kan, bingung mau ngapain juga ya Kakak Gracia ya. Kita nggak bisa kemana-mana, cuma di rumah aja gitu. Terus ada temen yang nawarin. Waktu itu Center for Christ kayak buka kelas angkatan baru. Ada teman yang sempat belajar di Center for Christ juga, dan dia nawarin saya untuk join. Ya udah, akhirnya saya join sampai akhirnya selesai gitu ya di kelas teologinya, dan saya terpanggil juga untuk melayani di Center for Christ gitu, akhirnya melayani dan dipercaya jadi ketua SOS. Nah, tim SOS ini adalah tim di mana yang mengurusi tentang hal-hal yang berkaitan tentang kreatif gitu. Contoh misalnya kayak bikin pengumuman, bikin atau juga mengorganize beberapa event-event atau ibadah di Center for Christ gitu. Misalnya di Center for Christ ada wisuda murid-murid juga, tim SOS yang menghandle. Kemudian ada ibadah-ibadah yang juga disiarkan di divisi radio ya, Kakak Gracia ya, ada ya. Fellowship, dan juga ada ibadah praise and worship itu juga dihandle oleh tim SOS seperti itu. Wah, jadi suatu komunitas kali ya, Karya. Betul, komunitas ya. Komunitas baik, Karya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara Karya membagi waktu? Padahal Karya juga kan mahasiswa gitu ya, yang lagi ngebet-ngebetnya untuk berkuliah, pasti juga banyak tugas, ujian dan sebagainya. Tapi juga harus membagi waktu untuk mengambil kuliah HIC Teologi kalau saya nggak salah dengar tadi. Lalu HIC Teologi juga pasti kuliah, belajar, ujian. Nah, bagaimana kalian membagi waktu antara perkuliahan di fakultas dengan perkuliahan di C4C? Iya. Nah, itu sempat jadi PR juga ya Kakak Gracia ya, karena waktu itu sempat ada di momen kuliah di kampus itu pagi sampai sore, lanjut lagi di C4C malam gitu ya. Nah, itu udah capek ya, udah benar-benar semua tenaga kan udah pagi sampai sore, tapi juga harus tetap kuliah di belajar di sore di kelas C4C gitu. Tapi menurut saya sih yang penting kita selalu jaga komitmen kita. Kita pengen sampai lulus nih di sini gitu. Kita pengen memulai dengan baik, juga menyelesaikan dengan baik gitu kan. Jadi yang namanya capek ada, yang namanya mungkin semangatnya hilang ada, yang namanya mungkin hilang arah mungkin ada juga sekali-sekali. Tapi yang penting kita bisa tetap tahu kita nih di sini nih ngapain gitu. Kita nih di sini apa yang mau kita lakukan gitu. Maksudnya kita pengen belajar sampai selesai gitu kan, finishing well ya kalau orang bilang ya, menyelesaikan dengan baik gitu kan. Di saat kita berpegang sama itu, saya rasa walaupun kita lagi down juga semangatnya atau rasanya capek banget, tetap akan bisa balik ke track, balik ke jalan yang seharusnya, dan tetap ngikutin kelas-kelas yang ada dengan baik gitu. Makanya kalau dibilang capek, iya capek. Kalau dibilang susah ngatur waktunya, susah sekali gitu. Tapi kembali lagi, kalau emang kita merasa kita harus menyelesaikan komitmen yang kita buat, pasti semuanya akan tetap jalan sih. Iya, susah sekali ya, apalagi kalau pas lagi mau ujian gitu ya. Betul sekali. Wah, itu luar biasa. Harus bisa mempertahankan nilai supaya jangan remedial ya. Betul sekali. Oke, Karyan. Jadi begitu ya, sama di sisi Karyan, selain di fakultas
di musik gerejawi, tapi juga berkuliah secara teologi di C4C, dan kayaknya biasanya kuliahnya malam ya Karian ya. Jadi membagi waktu sekalipun lelah. Betul, tapi, malam. Iya, tapi ketika komitmen itu sudah ada, ya sudah harus dijalankan ya. Tidak ada yang lebih ya, satu yang lebih penting dan yang lain nggak penting, tapi dua-duanya harus sejalan, dan itu yang dilakukan oleh Karian. Nah, berbicara tim SOS. Apa sih SOS itu? SOS itu Karian? SOS-nya saya pengerti kepanjangannya. Pasti kan ada kepanjangannya. Kepanjangan dari SOS adalah Save Our Soul ya. Gitu. Kalau misalnya teman-teman tahu ada orang yang dalam kondisi darurat kan ada SOS gitu kan, Save Our Soul gitu, darurat gitu kan. Nah, di tim SOS ini, filosofi SOS ini kita ambil dari Save Our Soul ini bisa juga menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Gitu. Iya. Jadi menyelamatkan jiwa-jiwa yang mungkin belum percaya, jiwa-jiwa yang di luar Tuhan Yesus, dan secara nggak langsung pengumuman, event-event yang diorganize oleh SOS harapannya juga bisa menjangkau jiwa-jiwa atau menyelamatkan jiwa-jiwa yang di luar sana belum percaya, mereka yang masih terhilang, mereka yang bisa kita tarik, bisa kita jangkau untuk bisa percaya Tuhan Yesus. Itu sih, Sis Den. Iya, Karian. Dan apakah di kampus juga Karian mungkin punya mengetuai salah satu organisasi gitu ya di kampus gitu ya, untuk ya kalau di C4C kan SOS, kalau di kampus adakah Karian? Kalau di kampus saya nggak jadi ketua ya, cuma ada tergabung saat itu di Senat Mahasiswa, mungkin ini ya, Badan Eksekutif Mahasiswa ya kalau bahasa umumnya ya, gitu kan, BEM kan gitu. BEM ya. Saya sempat join di sana di tahun lalu ya, karena kan di tahun ini kan mahasiswa semester akhir tidak boleh dilibatkan gitu. Tapi di waktu saya masih semester 5, semester 6 tuh saya dapat kesempatan untuk join di Senat Mahasiswa yang mengatur jadwal jadwal ibadah di kampus, siapa yang main musik, siapa yang jadi WL di sana, yang mengatur beberapa event juga di kampus. Saya sempat dapat kesempatan itu juga sih, Kak Gracia. Iya ya. Wah, jadi memang sesibuk itu ya Karian ya. Pantasan waktu kita mau undang di imunitas susah sekali cari Karian. Karena kesibukan. Iya, mohon maaf ya Kak Gracia ya. Sampai saya sudah putus asa. Waduh, jangan dong. Iya, jadi begitu ya sahabat di sisi dari tadi Karian sudah menjelaskan panjang lebar gitu ya sahabat di sisi, bahwa memang di dalam keterbatasan yang kita miliki ya, baik Karian maupun saya juga ya, karena saya juga sama kayak Karian tunanetra total blind, tapi bagaimana Karian bisa membagi waktunya dengan baik ya. Capek sudah pasti, lelah iya ya, tapi komitmen dan ingat tujuan, segala sesuatu pasti diperhitungkan. Oke Karian. Amin gitu. Nah ini nih satu pertanyaan saya ya, bukan pertanyaan penutup sih, karena waktu kita masih ada sekitar 45 menit lagi ya, masih panjang ya. Kak Rachel di mana ya? Perasaan dari tadi Kak Rachel diam aja gitu, nengkring di sini sama kita ya Karian ya. Mana nih Kak Rachel? Saya dengar nih Karian mau bikin apa tuh, saya lupa ya. Kok bisa jadi tiba-tiba blank begini ya Karian ya? Bikin apa tuh? Bikin kue? Bikin bukan, yang sempat katanya nanti di tanggal 31, tapi oh iya, bikin konser. Itu konser ya, lupa ya. Konser, kata konser aja lupa. Nah, konser, berbicara konser. Nah, boleh sedikit berbagi dong, meskipun belum ya. Apakah ini konser rohani atau konser reguler gitu ya, Karian. Dan konser ini tujuannya apa sih? Tujuannya untuk apa? Untuk skripsi kah? Atau untuk ada sesuatu yang mau Karian buat?
Ya mungkin kalian bagi sedikit aja buat kita. Silakan kalian. Oke. Jadi konser ini kalau di dunia musik itu namanya resital ya. Resital itu semacam tugas akhir mahasiswa musik. Gitu. Kalau misalnya mahasiswa pada umumnya kan ada namanya skripsi ya, Gracia ya. Iya. Nah kalau di kita skripsi ada, resital juga ada. Jadi tugas akhirnya tuh ada 2. Jadi resital ini semacam skripsinya anak musik. Gitu. Dimana kita tuh membawakan beberapa lagu yang kita rancang ya, kita aransemen, ada yang kita buat juga gitu. Kalau dibilang rohani atau enggak, sebenarnya ini karena saya jurusannya musik gereja ya, jadi nggak jauh-jauh dari musik-musik rohani juga. Cuma ada beberapa musik-musik sekuler yang diperbolehkan juga di konser ini. Gitu sih. Jadi ada beberapa lagu yang juga sudah disiapkan kalian ya. Iya, betul. Termasuk pernah ada salah satu lagu rohani yang kalian buat sendiri ya. Itu betul, ada. Kemarin nggak? Nah itu kan. Ya, itu kemarin. Tapi saya belum pernah dengar tuh kalian nyanyi tuh. Untuk karena bukan saya yang nyanyi, Kak Gracia, saya minta tolong teman yang nyanyi. Dinyanyikan dan itu diciptakan langsung di aransemen langsung oleh kalian sendiri ya. Betul. Betul ya. Jadi konser ini juga kira-kira ada berapa lagu yang di aransemen kalian untuk konser? Ada 5 lagu. 5 lagu. Dan ini konser tunggal kalian sendiri atau ada beberapa teman yang join atau? Ada satu teman juga yang join sama saya. Jadi kita total akan membawakan 10 lagu. Oh, 10 lagu. Kalian tetap pegang di piano atau? Di piano, betul. Oh, kalian di piano. Baik, sahabat di sisi sudah dengarkan, kalian akan mengadakan konser yang berpusat di Jakarta. Boleh nih kalian, tapi kayaknya belum sekarang ya kaliannya, masih berapa bulan lagi ya? Belum, masih di bulan April, Kak Gracia. Ya, kita tunggu aja di bulan April, semoga ada berkat ke Jakarta. Amin. Amin. Ditunggu kehadirannya ya, Kak Gracia ya. Aduh, saya rindu sekali ya. Tenang, kita berdoa masih bulan April kok. Amin. Ya baik sahabat, di sisi kalian akan mengadakan konser nanti di bulan April dan 5 lagu yang sudah disiapkan, diciptakan dan juga diaransemen langsung oleh kalian. Baik sahabat di sisi ya, jadi seperti di pengumuman kita kalau sahabat di sisi baca, tertulis bahwa keterbatasan bukan penghalang, talenta adalah karunia dan anugerah yang Tuhan berikan. Dan dalam setiap kehidupan kita, tujuan hidup kita adalah memang hanya untuk memuliakan Tuhan kita. Nah untuk itu sahabat di sisi, kita jeda dulu gitu ya. Perbincangan kita dengan kalian, nanti kita akan lanjutkan lagi. Dan bagi sahabat di sisi yang mungkin mau berkomunikasi langsung ataupun mau menyampaikan sesuatu buat kalian, boleh silakan berbagi di grup sahabat di sisi. Nanti Gracia akan menyampaikannya kepada kalian. Tetap stay tune di DCC Radio, suara inspirasi tanpa batas. Sahabat di sisi masih bersama dengan di sisi radio suara inspirasi tanpa batas. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di sisi radio. The best songs on the radio. This is my only favorite station. Sesaat lagi kita akan mendengarkan My Inspiration Today. My Inspiration Today. My Inspiration Today.
Inspirasiku hari ini akan mengisahkan kehidupan Helen Keller, seorang perempuan luar biasa yang membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari harapan. Pada suatu pagi musim panas tahun 1882 di Tuscumbia, Alabama, seorang bayi perempuan bernama Helen Keller terbangun dari demam tinggi. Ia baru berusia 19 bulan. Tak lama kemudian, keluarganya menyadari bahwa Helen kehilangan dua anugerah paling berharga, penglihatan dan pendengaran. Dunia menjadi sunyi dan gelap baginya. Tanpa bisa melihat atau mendengar, Helen kecil tumbuh dalam kebingungan dan frustrasi. Ia tidak bisa berkomunikasi, sering marah dan sulit dikendalikan. Hidupnya seperti terkurung dalam penjara sunyi yang tak terlihat. Namun, titik balik datang ketika Helen berusia 7 tahun. Keluarganya mempercayakan pendidikan Helen kepada seorang guru muda bernama Anne Sullivan, yang juga pernah mengalami kebutaan. Anne datang dengan harapan dan tekad baja. Hari pertama, Anne mengajarkan Helen kata doll dengan mengeja huruf-hurufnya di tangan Helen. Tapi Helen tidak mengerti bahwa simbol-simbol itu mewakili kata. Hingga suatu hari, saat Anne memompa air ke tangan Helen dan mengeja water di tangan satunya, Helen tiba-tiba menyadari bahwa segala sesuatu memiliki nama. Dunia yang gelap dan sunyi itu perlahan mulai terbuka. Sejak saat itu, Helen belajar dengan semangat luar biasa. Ia menguasai alfabet jari, membaca huruf Braille, bahkan belajar berbicara. Ia kemudian menjadi orang tuli buta pertama yang meraih gelar sarjana, lulus dari Radcliffe College dengan predikat cum laude pada tahun 1904. Namun, Helen tidak berhenti di situ. Ia menjadi penulis, aktivis, dan pembicara publik. Ia memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas, kesetaraan gender, dan keadilan sosial. Ia menulis lebih dari 12 buku dan ratusan artikel, termasuk autobiografinya yang terkenal, The Story of My Life, yang telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Helen Keller membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah batas bagi jiwa yang besar. Ia pernah berkata, "The only thing worse than being blind is having sight but no vision." Kisah Helen Keller adalah bukti bahwa dengan bimbingan, cinta, dan tekad yang kuat, bahkan kegelapan dan kesunyian pun bisa diterangi oleh cahaya harapan dan pengetahuan. Semoga kisah ini memberi inspirasi bagi kamu ya. My inspiration today. My inspiration today. Di kafe sunyi sore hari, ku petik nada bukan story. Kawan sibuk scroll dunia, aku nyanyi lagu lama. Swipe kiri, hati kanan, cintaku tak pakai data plan. Gen Z rasa Gen X, masih suka suara kaset. Kau kirim emoji cinta, tapi hatiku tak terasa.
setia menemaniku di nada lawas yang baru. Oh dunia makin cepat, aku tetap di irama lambat, keroncong di dada masih setia meski zaman berganti gaya. Solusi problema keluarga, membawa damai sejahtera bagi kita semua. Solusi problema keluarga, menambah pertumbuhan iman seluruh keluarga kita. Ikuti solusi problema keluarga setiap hari Selasa jam 19 sampai 21 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di DCC Radio, suara inspirasi tanpa batas. Halo semua sahabat DCC Radio, apa kamu lagi suntuk? Lagi lapar? Atau males makan makanan berat? Tenang aja, ada cemilan yang bikin hari kamu makin renyah. Kenalin nih, Mel Snack. Ini menjual stik keju, stik bawang, dan keripik bawang pedas. Homemade dan higienis. Rasanya kriuk-kriuk, gurih dan bikin nagih loh. Cocok banget nih buat nemenin kamu kerja, belajar, ataupun hanya sekedar santai-santai aja. Mau coba? Buruan yuk, di order sekarang juga di nomor WhatsApp 081 388 130 988 081 388 130 988 atau bisa melalui Instagram @mels_snack. Domisili di Jakarta ya. Terima kasih. Sahabat DCC, masih bersama dengan kami di DCC Radio, suara inspirasi tanpa batas. Sahabat DCC, Gracia masih di sini tentunya dalam program kita Imunitas, Inspirasi untuk Disabilitas. Hari ini kita sudah mendapatkan inspirasi yang luar biasa ya dari Karyan Winardi yang sudah berbagi bersama-sama dengan kita sebagai seorang disabilitas netra yang termasuk total blind tapi dengan segudang aktivitas, lalu juga dengan kecerdasan, dengan ketekunan, tapi juga mempunyai nilai diri yang bisa menjadi berkat buat semua orang yang ada di sekitar Karyan dan juga untuk kita semua. Bagaimana Karyan sudah berbagi motivasinya, tujuannya untuk mengambil musik gerejawi. Ya, inti dari semua itu adalah untuk melakukan pelayanan, sesuatu yang menjadi berkat buat
orang banyak di luar sana. Baik, Karian, masih di situ kan, Karian? Hadir. Apakah sudah lapar? Oke, Masih Karian. aman Kak Gracia. Oh, masih aman. Baik, Karian. Boleh nih, kita sudah ngobrol panjang lebar tadi ya tentang Karian punya bidang yang digeluti sekarang, musik gerejawi, lalu kegiatan-kegiatan apa saja, termasuk juga ada di C4C, tim SOS. Nah, mungkin Karian bisa berbagi, menceritakan aja lah, sekarang kira-kira Karian semester berapa, apakah memang sudah mau selesai, dan akhir-akhir ini aktivitas apa yang sementara Karian kerjakan ya untuk lebih mengembangkan lagi musik yang sudah ditekuni sampai sekarang. Iya. Kalau sekarang saya semester 8 ya. Jadi sudah di ujung nih gitu ya. Sudah di ujung, lagi ngeberesin skripsi juga, lagi mempersiapkan untuk resital juga. Kemudian ada teman saya juga yang mereka ada resital terlebih dahulu ya. Saya juga bantuin mereka juga gitu. Apalagi ya, ada beberapa panggilan juga atau kerjaan yang diambil juga. Kemudian juga lagi masih aktif melayani di gereja juga setiap minggu kan gitu. Dan apalagi ya, nah itu sama latihan-latihan aja sih Kakak Gracia. Maksudnya walaupun mungkin kita sudah secara rutin main di gereja, di beberapa tempat gitu, tapi menurut saya latihan juga tetap penting sih untuk upgrade skill gitu. Iya, terus ini ya, skillnya terus dikembangkan lagi. Betul. Iya, dan gimana Karian? Maksudnya saya ketika mendengar segudang aktivitasnya Karian, otomatis kan di luar sana, bukan hanya di dalam rumah gitu ya, atau di tempat-tempat tertentu yang dekat dengan kawasan rumah gitu, apartemen gitu ya. Nah, mobilitas Karian bagaimana Karian? Maksudnya saya tuh sangat ini ya, bisa ya sama kayak Karian gitu, mobilitasnya kemana-mana, pakai busway, pakai Grab dan sebagainya. Apakah aman-aman saja sejauh ini? Sejauh ini puji Tuhan sekali aman ya. Iya ya. Dalam lindungan Tuhan lah ya, maksudnya Tuhan yang selalu menyertai dan melindungi gitu kan. Dan yang penting ini sih bawel dalam artian kita banyak berkomunikasi sama orang. Misalnya kita berbantuan ya kita sampaikan, kalau kita bingung kita tanya, dan kalau memang kita mau nanya, kita mau nyampein mungkin kendala kita, untungnya orang Indonesia orang-orang yang baik ya, dan sangat peduli gitu. Jadi mereka pasti sangat membantu, sangat sangat gesit sekali buat bantu gitu loh. Orang-orang yang memang sedang membutuhkan bantuan. Jadi yang penting kita pengen nanya, benar ya pepatah orang dulu ya, malu bertanya sesat di jalan. Jadi makanya kita harus pinter-pinter, harus. Saya bukan tipikal orang yang senang nanya juga pada awalnya, bukan orang yang ekstrovert yang ketemu orang bisa langsung ngobrol, bisa langsung nanya, enggak. Tapi saya memaksa diri saya untuk sekarang situasinya seperti ini, kalau lu nggak nanya lu nggak akan kemana-mana gitu loh. Kalau lu nggak mau berkomunikasi sama orang ya akan sulit nantinya. Makanya komunikatif itu penting sih Kakak Gracia. Iya, betul, memang. Karya, ada pertanyaan titipan nih yang ditanyakan dari Kak Rachel. Waduh. Pertanyaan ini kayaknya gimana gak gitu. Iya ya. Kata Kak Rachel, dari tadi Kak Rachel mendengarkan tuh Karian jelaskan panjang lebar ya aktivitasnya, bagaimana di tengah-tengah keterbatasan fisik yang sudah lemah tapi juga masih melanjutkan aktivitas lain. Nah, Kak Rachel ingin tanya nih, apakah Karian sudah punya calon pendamping hidup? Dan masih banyak di sisi juga bertanya karena mungkin mereka bersimpati dengan sosok seorang Rian Winardi gitu ya. Waduh. Luar biasa. Dulu juga saya ini ya, pertama kali mendengar Rian Winardi
ya nyanyi di pre-worship. Siapa sih cowok ini? Apa sih? Waduh. Iya. Ini pertanyaan titipan aja sih dari Kak Rachel. Ya, gimana sih Kak Rachel nih, nanya sendiri dong. Ya. Itu lagi. Titip lagi. Nah, dan pasti sahabat di sini juga penasaran nih ya. Ini sebenarnya privacy gitu ya. Kalau ada yang mau PDKT boleh, silakan hubungi 0852 bla 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 bla. Iya. Oke. Apa tadi pertanyaannya, Kak Gracia? Apakah kalian sudah punya pacar, kata si Rachel, calon begitu? Aduh, Kak Rachel. Oh iya, puji Tuhan sudah. Iya, banyak yang kecewa dong. Aduh, iya, jangan kecewa ya Bro Alvan-nya. Kok Bro Alvan? Oke, sama di sisi sudah terjawabkan apa yang menjadi pertanyaan semuanya. Dari sekian banyak pertanyaan, mungkin pertanyaan itu yang paling ditunggu-tunggu ya. Iya. Sudah terlambat sih. Coba di tahun 2023 masih jomblo itu. Waduh. Oke, Karian. Dan iya ya, aktivitas terakhir Karian saat ini ya sedang mempersiapkan skripsi juga ya. Ya, betul. Semoga bisa selesai dalam tahun ini dan tahun ini juga pasti sudah kan. Amin. Nah, pertanyaan selanjutnya ya mungkin masih jauh ke depannya, tapi pasti sudah dalam angan-angan ya. Apakah selesai menyelesaikan sarjana sastra 1, Karian akan melanjutkan ke S2? Ataukah mau cari cuan dulu? Gimana Karian? Itu sebenarnya ada niatan buat lanjut S2 ya, cuma mungkin nggak langsung. Itu ya cari pengalaman dulu lah, Kak Gracia. Cari pengalaman, istirahat otak sebentar. Betul, iya. Gitu. Jadi ya begitulah ya Kariannya, bagaimana kita berjuang untuk segala sesuatu ya, dan betul. Itu tidak selesai begitu saja, tapi bagaimana kita bisa wujudkan dalam nantinya lewat pekerjaan kita, job-job yang nanti kita terima, kita kerjakan, dan itu menghasilkan sesuatu kita. Oke, sahabat di sisi, kita jeda dulu, kita dengerin lagu dulu, dan waktu kita mungkin tinggal 15 menit. Nanti setelah ini kita kembali dan Karian akan memberikan closing statement buat kita untuk bagaimana bisa meraih kesuksesan, mengerjakan banyak hal di luar sana sekalipun kita dalam keterbatasan. Tetap stay tune di frekuensi kita di Sisi Radio, suara inspirasi tanpa batas. Dan mari Bang Alvan silakan putarkan lagunya. Sahabat di Sisi masih bersama dengan di Sisi Radio, suara inspirasi tanpa batas. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Sisi Radio. The best songs on the radio. This is my only favorite station. Di bawah sinar rembulan, cinta kita mekar. Setulus hati tak akan pernah pudar, abadi selamanya. Kenangan indah tersimpan dalam jiwa, setiap tawa dan air mata menjadi cerita
cinta, cinta, cinta yang tulus, abadi dalam hati, tak terganti oleh waktu, selalu di sini. Kenangan indah tersimpan dalam jiwa, setiap tawa dan air mata menjadi cerita cinta kita, cinta yang tulus, abadi dalam hati, tak terganti oleh waktu, selalu di sini. Kenangan indah tersimpan dalam jiwa, setiap tawa dan air mata menjadi cerita cinta kita, cinta yang tulus, abadi dalam hati, tak terganti oleh waktu, selalu di sini. Pada suatu hari, ada seorang tua yang bijaksana berjalan melalui sebuah hutan bersama seorang pemuda yang tidak bertanggung jawab dan kepala batu. Orang tua itu menghentikan langkahnya, lalu ia menunjuk sebuah pohon yang masih kecil. "Cabutlah pohon itu," katanya. Segera pemuda itu membungkuk, dan hanya dengan jari saja ia dapat dengan mudah mencabut pohon itu sampai ke akar-akarnya. Kemudian mereka berjalan lebih jauh lagi. Orang tua itu berhenti di depan sebuah pohon yang agak besar. "Coba cabut pohon ini," katanya. Sekali lagi pemuda itu menuruti perintah Pak Tua. Namun kali ini ia menggunakan kedua tangannya, dan dengan sekuat tenaga ia mencabut pohon itu sampai ke akar-akarnya. Akhirnya mereka berhenti kembali di pohon yang sangat besar. "Sekarang cabutlah pohon ini," perintah Pak Tua lagi.
Wah, itu nggak mungkin, protes pemuda itu. Aku nggak bisa mencabut pohon besar ini. Orang tua itu menjawab, engkau benar. Kebiasaan entah baik ataupun buruk sama seperti pohon yang masih kecil dapat dicabut dengan sangat mudah. Kebiasaan yang akarnya mulai mendalam seperti pohon yang sudah agak besar, untuk mencabutnya diperlukan usaha dan tenaga yang kuat. Dan kebiasaan yang sudah lama telah berakar sangat mendalam, maka kita sendiri pun tidak akan dapat mencabutnya lagi. Karena itu, jagalah dirimu agar kebiasaan yang sedang engkau tanamkan adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Berdoalah kepada Tuhan dan ubahlah sedikit demi sedikit perilaku yang buruk menjadi baik. Walau sesekali kita gagal, jangan menyerah, tetap teruslah ulangi. Dengan sikap yang ingin berubah, kita pasti bisa membuang akar jelek tersebut. Di sisi radio, suara inspirasi tanpa batas. Halo sahabat di sisi radio, informasi-informasi menarik dan musik apik bisa kalian dengarkan setiap Jumat sore. Dari pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat bersama Jonathan Basuki di Informusika. Dan yang mau request lagu juga boleh. Yang mau kirim-kirim salam buat teman, sahabat, kerabat, kekasih, pasangan, silakan. Pantengin terus acara ini hanya di Sisi Radio, suara inspirasi tanpa batas. Sahabat di Sisi, masih bersama dengan kami di Sisi Radio, suara inspirasi tanpa batas. Baik sahabat di Sisi, kembali lagi dengan Gracia di sini dan inspirasi untuk disabilitas. Sahabat di Sisi yang sudah bergabung bersama-sama dengan kita, terima kasih. Dan juga yang baru bergabung dengan kita, Gracia juga mengucapkan terima kasih untuk kesetiaannya untuk terus mendengarkan di Sisi Radio. Nah, siang ini kita menghadirkan Karian Winardiki yang sudah berbagi bagi kita tentang bagaimana pelayanannya, ya, talenta-talenta yang dia miliki yang sudah dikembangkan dan diwujudkan lewat ciptaan lagu, aransemen lagu, dan nantinya juga Karian akan melakukan konser di bulan April dengan 5 buah lagu yang sudah disiapkan oleh Karian. Nah sahabat di Sisi, ini menunjukkan buat kita semua bahwa keterbatasan itu tidak menjadi penghalang buat setiap kita, apapun jenis disabilitas kita. Tapi kalau kita punya kemauan, kita punya tekad, punya niat, maka semua pasti dapat dilakukan, apapun itu. Seperti tadi Karian sampaikan bahwa kita tuh harus bawel jadi orang gitu ya, tapi bawel dengan tujuan yang positif, bukan bawel dengan tujuan yang negatif. Kalau bawel tujuan positif, maka itu membuat langkah kita lebih maju lagi ke depan. Begitu kan Karian? Betul sekali. Iya Karian. Jadi Karian, kita pasti ada perjumpaan, juga pasti ada perpisahannya. Waktu kita
tinggal 15 menit lagi. Nah, begitu sebelum kita mengakhiri program kita imunitas, inspirasi untuk disabilitas di siang hari ini ya, kita sudah mau masuk siang. Mungkin kalian bisa memberikan sedikit closing statement ya. Apa sih yang harus dilakukan oleh setiap kita sebagai orang-orang yang mungkin bisa dikatakan berkebutuhan khusus ya, tapi tidak menjadi penghalang bagi kita untuk terus mempunyai semangat maju terus, dan seperti tadi Karian sampaikan harus bawel. Silakan Karian. Iya, oke. Terima kasih Kakak Gracia. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan sepanjang acara ini ya. Dan saya harap apa yang saya sampaikan juga bisa memberkati teman-teman semuanya. Dan saya cuma mau bilang keterbatasan yang kita alami itu hanya membatasi fisik ya, bukan membatasi nilai hidup kita gitu. Jadi kalau kita ngerasa kita terbatas, kita masih punya kesempatan yang sama, kita masih punya semangat yang sama, kita masih punya pikiran yang sama, kita masih punya Tuhan yang sama juga yang menyertai dan melindungi kita dan yang membantu kita. Jadi jangan pernah ciut atau berkecil hati dengan keterbatasan yang kita miliki, tapi jadikanlah keterbatasan itu sebagai semangat gitu. Oh, walaupun saya terbatas, tapi Tuhan saya nggak terbatas dan saya pasti bisa menggapai apa yang saya saya rindukan, yang saya cita-citakan gitu. Selagi memang itu hal yang memang baik dan juga hal yang nggak merugikan orang, hal yang nggak menyakiti orang lain gitu. Jadi semangat selalu, dan tentunya nilai diri, attitude, etika itu melampaui segala yang ada di dalam diri kita. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita bisa, apapun yang kita punya, kalau kita nggak punya semangat, kita nggak punya attitude yang baik, kita nggak punya nilai diri yang baik, semuanya juga akan sia-sia. Begitu sih yang bisa saya sampaikan ke Gracia. Baik Karian, terima kasih untuk sepatah dua kata di akhir dari program imunitas kita. Nah sahabat DCC, seperti yang tadi Karian sampaikan, jangan pernah berkecil hati dengan keterbatasan kita. Sekalipun kita terbatas, tapi Tuhan kita tidak terbatas. Untuk itu tetap memiliki semangat untuk melangkah maju, dan jangan lupa kita harus mempunyai nilai diri supaya kita pun dapat ditempatkan di tengah-tengah banyak orang di luar sana. Baik sahabat DCC, dengan berakhirnya closing statement dari Karian juga akan mengakhiri perjumpaan sahabat DCC dengan Gracia, Bang Alvan, dan Karian. Juga ada Kak Rachel tadi yang bersama-sama dengan kita. Kita akan berjumpa di imunitas di minggu depan lagi, dan pasti imunitas akan menghadirkan sosok-sosok orang-orang yang memberikan inspirasi buat kita semua untuk bagaimana melangkah maju dengan segala keterbatasan yang ada. Terima kasih buat sahabat di Sisi Radio. Sampai jumpa minggu depan di frekuensi kita di Sisi Radio, suara inspirasi tanpa batas. I love you all, sayonara and ciao. Bye-bye. Letting you go is too difficult to do. I can't get you off my mind. Even though I've tried to say it takes 21 days for things to change, but it's been 22 and I'm not over you. Are bound to happen, but it's causing havoc in my head. No, missing you like a withdrawal. Every time I wanna call ya,
I don't, 'cause I know it's better unsaid. I try to rewire my brain to forget your name, but oh, letting you go is too difficult to do. I can't get you off my mind, even though I've tried. They say it takes 21 days for things to change, but it's been 22 and I'm not over you. Pelan ku tutup buku hari ini, foto di layar masih penuh debu. Ada tawa, ada luka yang perih, tapi semua ikut tumbuh di tubuhku. Banyak salah langkah, namun tetap melangkah. Ku peluk semua lelah, lalu ku lepaskan. Terima kasih 2025, kau ajarkan cara jatuh dan bangkit lagi. Air mata jadi rumah, tempatku belajar berani. Selamat datang 2026, ku buka pintu dan dada yang lebih pasti. Biar hari yang baru menemukan versi terbaikku. Kopi dingin, malam yang panjang, catatan mimpi di kertas kusut. Ada nama yang pergi menghilang, ada hati yang pelan-pelan pulih lagi utuh. Biar bekasnya ada, tak harus ku sembunyi. Ku biarkan bernyala jadi tanda ku berdiri. Terima kasih 2025, kau ajarkan cara jatuh dan bangkit lagi. Air mata jadi rumah, tempatku belajar berani. Selamat datang 2026, ku buka pintu dengan dada yang lebih pasti.
nasihat Papi hari ini. Halo anak-anakku terkasih, sahabat di sisi radio. Papi mau berbagi sedikit nasihat dari hati ke hati ya. Anak-anakku, dunia hari ini memang luar biasa. Teknologi maju, semuanya serba cepat, serba mudah. Tapi Papi mau mengajak kalian berhenti sejenak dan melihat ke belakang. Bukan untuk hidup di masa lalu, tapi untuk belajar dari sana. Papi berasal dari generasi yang tidak punya apa-apa seperti sekarang. Tidak ada internet, tidak ada ponsel, tidak ada media sosial. Tapi kami punya satu hal yang sangat berharga, relasi yang nyata. Kami belajar menghormati orang tua, bertanggung jawab atas tugas kami, dan menghargai hidup apa adanya. Dulu, sebelum bermain kami harus menyelesaikan kewajiban. Kami belajar sabar, belajar berbagi, belajar menepati janji. Bukan karena hidup mudah, tapi justru karena hidup sederhana. Dari situlah karakter dibentuk. Anak-anakku, kemajuan zaman itu anugerah Tuhan. Tapi jangan sampai kemajuan itu membuat hati kita kosong. Jangan sampai kita kehilangan doa, kehilangan rasa hormat, kehilangan kemanusiaan, dan kehilangan kerendahan hati. Teknologi boleh maju, tapi hati harus tetap lembut. Papi ingin kalian menjadi generasi yang utuh, cerdas pikirannya, kuat imannya, dan hangat hatinya. Hormatilah orang-orang yang lebih tua, dengarkan nasihat mereka, karena di sana ada kebijaksanaan yang lahir dari perjalanan panjang. Dan untuk kalian yang muda, jadilah terang di zaman ini, menggunakan teknologi untuk kebaikan, untuk membangun, bukan meruntuhkan. Ingat ya anak-anakku, nilai hidup tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki, tetapi oleh siapa diri kita di hadapan Tuhan dan sesama. Papi doakan, semoga kalian semua tetap setia, rendah hati, saling mengasihi, dan terus bertumbuh menjadi berkat. Tuhan memberkati kalian semua, anak-anakku.